Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharramah Eliawati. Saya akan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat, khususnya tentang perbankan, yaitu perkreditan. Kali ini saya mengambil kasus dari sumber kontan.co.id, news relaksasi aturan Bank Indonesia turunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit. Beritanya tentang di tengah pandemi virus corona ini atau COVID-19, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan batas maksimum suku bunga kartu kredit, nilai pembayaran minimum kartu kredit, dan besaran denda keterlambatan pembayaran kartu kredit. Melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 13 April sampai 14 April 2020 memutuskan untuk melonggarkan kebijakan kartu kredit, yang mulanya batas maksimum suku bunga kartu kredit dipatok sebesar 2,25% menjadi 2%. Lalu nilai pembayaran minimum kartu kredit yang ditetapkan sebesar 10% dari total tagihan menjadi 5% dari total tagihan. Lalu pembayaran keterlambatan kartu kredit yang ditetapkan sebesar 3% dari tagihan atau maksimal 150.000 menjadi 1% dari total tagihan atau maksimal 100.000. Kebijakan ini berlaku sementara mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai 30 Desember 2020. Untuk menanggapi kebijakan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia, Bank Mandiri melakukan kebijakan tersebut kepada seluruh nasabahnya, yaitu dengan pemberitahuan melalui surat elektronik. Bank Mandiri memberikan pemberitahuan, yakni perubahan suku bunga, perubahan bunga minimum pembayaran, dan perubahan bunga atas keterlambatan pembayaran akan disesuaikan dengan kebijakan yang telah diberikan Bank Indonesia. Baik, itu adalah berita yang saya angkat dari kontan.co.id. Yang telah saya sampaikan tadi, mari kita lihat teorinya terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip perkreditan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya berdasarkan jangka waktu yang telah diberikan dan pemberian bunga. Kalau kita memakai jasa kredit, maka kita dikenai dengan bunga tagihan, dan bank tidak serta-merta menyetujui semua pengajuan kartu kredit. Mereka melakukan penyeleksian para nasabah dengan analisa kredit. Yang pertama, dengan kelayakan calon nasabah berdasarkan syarat-syarat pemenuhan kredit atau bankable, dan kelayakan calon nasabah berdasarkan sisi usaha dan penghasilannya atau visible. Secara umum, penilaian kelayakan calon nasabah dapat kita lihat dengan 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, collateral, dan juga condition of economics. Yang pertama yaitu karakter. Dengan kita melihat karakter calon nasabah, kita dapat mengetahui tingkat serius komitmen calon nasabah dalam menjaga kredit yang telah diterima dan membayarkannya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu capacity, yaitu melihat kemampuan dari calon nasabah dalam membayar kredit. Jika dia seorang pegawai, maka kita lihat dari gaji tiap bulannya. Jika dia seorang pengusaha, maka kita lihat dari hasil atau omset bersih dari hasil usahanya. Yang ketiga yaitu kapital, yaitu melihat seberapa besar modal yang ia tanamkan dalam usahanya agar kita mengetahui tingkat seriusnya dalam pengajuan kredit. Yang selanjutnya yaitu kolateral, yaitu jenis akunan yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Semakin besar nilai akunan, maka semakin baik bagi bank
untuk memberikan kredit kepada calon nasabah. Yang terakhir yaitu condition of economics, yaitu dengan mengetahui kondisi ekonomi secara umum. Jika pada saat ini kita Indonesia mengalami masa pandemi, maka kita lihat dari tingkat jual atau daya beli masyarakatnya mungkin akan semakin rendah dan nasabah akan sulit dalam membayarkan kreditnya. Maka dari itu beberapa bank melakukan restrukturisasi kredit. Ketika kreditur mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan pokok, maka bank sebagai lembaga keuangan dapat melakukan restrukturisasi kredit dengan penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit. Yang ketiga yaitu pengurangan tunggakan bunga kredit. Yang keempat, pengurangan tunggakan pokok kredit. Yang kelima, penambahan fasilitas kredit. Tentunya restrukturisasi kredit tersebut melalui beberapa syarat, yaitu ada dua. Yang pertama, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan bunga kredit, dan debitur dapat mengalami prospek yang baik dan dapat dinilai dapat membayar kredit sesuai dengan waktunya ketika kredit direstrukturisasi. Maka dari itu, analisa dari kasus tersebut dapat kita ketahui karena adanya pandemi kali ini banyak orang yang tidak bekerja, pemberlakuan PSBB di mana-mana, otomatis perekonomian akan semakin menurun. Dan karena itu bank melakukan restrukturisasi kredit dengan pengurangan suku bunga kredit yang mulanya 2,25% menjadi 2%, lalu perpanjangan jangka waktu, lalu suku yang mulanya 3% menjadi 1%, yang mulanya 150.000 menjadi 100.000, yang mulanya 10% menjadi 5%. Maka dari itu kita sebagai nasabah pun harus memiliki rasa tanggung jawab agar dapat membayarkan kredit sesuai tanggalnya. Baik, itu semua adalah presentasi atau penjelasan dari materi yang telah saya buat dalam artikel sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.